Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Pada sesi Ramadan kali ini kita akan membahas terkait dengan bela pengadaan. Beberapa pertanyaan, banyak yang bertanya terkait dengan bagaimana cara masuk ke bela pengadaan, terutama dari usaha kecil ataupun usaha mikro ya. Bagaimana daftarnya nih? Apakah langsung ke website bela pengadaan atau bagaimana nih ya? Yang mana sebetulnya sih bukan langsung ke bela pengadaannya ya, tapi harus masuk ke itunya, ke e-commerce-nya ya, ke Grab-nya, ke Gojek-nya, ke buka pengadaannya atau beberapa e-commerce yang sudah masuk ke dalam bela pengadaan. Nah, untuk itu kita coba kembali review kembali apa itu bela pengadaan ya, mulai dari awal ya. Kita coba lihat di Google dulu, apa sih bela pengadaan itu? Nah, kalau kita search di Google ya, bela pengadaan adalah, nah di sini sebetulnya sudah banyak ya, teman-teman bisa explore sendiri dengan Google, sebetulnya sudah banyak informasinya. Tapi untuk mempermudah, saya akan coba review ataupun coba membuat video ini untuk bisa mempermudah teman-teman usaha mikro kecil untuk bagaimana masuk ke dalam bela pengadaan. Kita nanti berikan contoh ke satu atau dua marketplace e-commerce yang sudah terdaftar di bela pengadaan ya. Nah, pertama ini apa sih bela pengadaan? Nah, dari website LKPP ya, kepo.pbj.lkpp.go.id, ini definisinya. Aplikasi bela pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerjasama dengan e-commerce atau PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, jadi yang berhubungan dengan langsung LKPP adalah e-commerce-nya, adalah PPMSE-nya. Nah, sedangkan usaha mikro kecilnya nanti mendaftar melalui e-commerce, melalui PPMSE yang sudah terdaftar di dalam pengadaan. Aplikasi ini digunakan untuk pengadaan barang jasa pada KLPD, pada Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, intinya pada pemerintah, yang nilainya paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Jadi nanti user di pemerintah bisa langsung membeli barang jasa yang disediakan oleh usaha mikro kecil, oleh Bapak sekalian, nah melalui aplikasi bela pengadaan gitu kan, dengan ya tanpa banyak keribetan, berbeda dengan tender ataupun metode-metode pemilihan lainnya. Nah, apa saja komoditasnya? Ada angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, souvenir dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ini sudah ada 12 sebetulnya, sudah ada 12 e-marketplace yang sudah masuk ke dalam bela pengadaan. Nah, itu gambaran umum apa bela pengadaan. Ini websitenya bisa diakses dengan belapengadaan.lkpp.id atau langsung aja belapengadaan.id. Jadi kita mengetikkan belapengadaan.id juga langsung diarahkan nanti ke website bela pengadaannya. Nah, langsung aja belapengadaan.id, ini langsung ke belapengadaan.lkpp.id. Di sini sebenarnya sudah lengkap semuanya. Termasuk juga ada FAQ-nya ada nih. Nah, ada tanya jawabnya di sini yang secara umum sering banyak ditanyakan. Kita coba dulu ya. Lihat dulu FAQ-nya ya sebelum kita coba demonstrasikan nanti bagaimana Bapak Ibu selaku usaha mikro kecil mendaftar ke e-commerce atau PPMSE yang sudah ada di LKPP ya. Pertama, ini apa yang dimaksud dengan bela pengadaan? Tadi sudah dijelaskan ya, bela pengadaan merupakan program untuk mendukung usaha mikro kecil go digital melalui proses belanja langsung di pemerintah dengan nilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UMK yang telah bergabung dalam marketplace. Jadi UMK bergabungnya di marketplace-nya ya, di e-commerce-nya yang sudah terintegrasi dalam bela pengadaan. Nanti kita lihat 12 e-commerce, 12 PPMSE yang sudah tergabung apa saja. Apa beda katalog dengan bela pengadaan? Nah, katalog merupakan sisi informasi yang memuat barang jasa beserta spek dan harganya melalui proses kurasi oleh Pokja Katalog, baik itu di LKPP untuk nasional, di Pokja Kementerian di sektoral ataupun Pokja Pemda ataupun Pemprov ya, Pemkot untuk Pokja untuk katalog lokal. Nah, sedangkan bela pengadaan ini kurasinya oleh marketplace. Jadi perbedaan signifikannya kurasinya oleh marketplace nanti yang masuk ke bela pengadaan. Kemudian bela pengadaan itu nilainya sampai dengan 50 juta, sedangkan di purchasing tidak dibatasi nilai selama barangnya ada di katalog elektronik, maka dapat dilakukan purchasing. Jadi bela pengadaan dibatasi nilainya sampai dengan 50 juta. Kemudian metode pembayaran bisa COD ya,
dompet digital, atau layanan perbankan debit atau kredit. Sementara ini ada dua metode pembayaran, yaitu tunai, uang persediaan, atau menggunakan KKP atau kartu kredit pemerintah ya. Untuk penggunaan kartu kredit pemerintah lebih direkomendasikan. Selanjutnya, barang apa saja yang ada dalam bela pengadaan. Nah, bela pengadaan menyediakan seluruh kebutuhan pemerintah mulai dari barang sampai jasa, barang jasa kebutuhan rutin ya, silakan. Nah, nanti tapi yang baru tersedia diantaranya baru jamuan rapat, alat tulis kantor, souvenir, transportasi, furniture. Kedepannya komoditas tersebut akan terus berkembang seiring dengan semakin variatifnya kebutuhan belanja pemerintah. Nanti kita lihat masing-masing e-commerce menyediakan apa saja. Nanti disesuaikan. Bapak Ibu selaku UMK punya barang jasa apa. Nah, itu kira-kira masuknya mau ke e-commerce yang mana ya. Nanti kita lihat. Kemudian apa saja barang yang dibutuhkan pemerintah dari pengusaha kecil ya, berbeda-beda ya, berbeda-beda, nanti terus growing ya. Intinya nanti Bapak Ibu punya barang jasa apa, sesuaikan dengan e-commerce-nya. Apakah boleh belanja di luar aplikasi? Pengembangan bela pengadaan dimaksudkan agar semakin mudah dan akuntabel. Nah, dalam perkembangannya, bela pengadaan membutuhkan penyesuaian, adaptasi, dan dapat beroperasi secara optimal. Dalam hal terjadi kondisi seperti jangkauan lokasi, aplikasi, dan hal lain-lain yang terjadi di luar kehendak, maka diperkenankan melakukan proses di luar transaksi di luar aplikasi bela pengadaan. Tentunya nanti kalau pengadaan pemerintah disesuaikan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam Perpres 16 dan perubahannya Perpres 12. Apa dasarnya? Nah, ini ada SE LKPP nomor 18 2020 tentang pengadaan langsung secara elektronik untuk usaha mikro kecil. Kemudian ada SK Kepala KPP nomor 200 tahun 2020 tentang bela pengadaan. Kenapa ada marketplace dalam PBJ yang tidak masuk dalam bela pengadaan? Ya, pada prinsipnya semua marketplace boleh ikut ya, semua e-commerce boleh ikut dalam bela pengadaan. Silakan mendaftarkan ke LKPP dan itu dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak ada istilah batch-batchnya ya, tidak ada istilah nunggu dulu kontrak habis atau segala macam. Intinya untuk e-marketplace, untuk PPMS silakan daftar. Kalau UMK-nya kapanpun daftar, silakan bisa ke marketplace-nya masing-masing. Kapan dapat melakukan transaksi bela pengadaan? Ya kapan saja ya. Kemudian kapan pembayarannya? Setelah pemesanan barang jasa dilakukan. Siapa yang bisa melakukan transaksi? Ini dari user pemerintah ya, bisa PPK, pejabat pengadaan, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh PPK atau PP. Pihak lain siapa? Pihak lain adalah siapapun yang diberikan tugas atau perintah dari PPK, pejabat manajemen, atau PP, pejabat pengadaan, untuk melakukan belanja melalui bela pengadaan. Bagaimana terkait perpajakan untuk transaksi dalam bela pengadaan? Nah, apabila menggunakan KKP, kartu kredit pemerintah, maka transaksi berapapun tidak dipungut PPh oleh bendahara instansi. Tapi bila menggunakan tunai, UP atau uang persediaan atau COD, maka untuk saat ini transaksi yang tidak dipungut PPh dibatasi untuk transaksi di bawah 2 juta. Selain itu, PPh tidak dipungut atau dipotong dari WP OP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang terkompilasi melalui website pajak.go.id. Nah, ini silahkan menyesuaikan peraturan perpajakan ya. Bagaimana dengan mekanisme perpajakan untuk transaksi yang nilainya lebih dari 2 juta? Mekanisme perpajakan yang nilainya di atas 2 juta mengacu pada aturan perundang-undangan terkait perpajakan. Intinya ya masalah perpajakan menyesuaikanlah dengan aturan perpajakan. Bagaimana kalau di daerah belum ada mitra yang bergabung dengan aplikasi bela pengadaan? Ya tentunya agar Pemda dapat mendorong para UMKM, pedagang, merchant, dan marketplace di daerahnya untuk bergabung dalam bela pengadaan. Bagaimana cara bergabung menjadi marketplace mitra bela pengadaan? Nah, kalau untuk marketplace-nya, mendaftar adalah yang memiliki nomor induk berusaha dan SIUP MSE atau terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian dapat mendaftar pada link ini nih ya. Silahkan nanti akan dipanggil, diverifikasi oleh teman-teman di LKPP. Kemudian bagaimana memastikan merchant yang bergabung dalam bela pengadaan adalah UMK? Nanti akan dikurasi ya, marketplace mitra bela pengadaan akan melakukan kurasi. Jadi kurasinya oleh marketplace-nya ya, oleh Beli-Beli, oleh Bineka dan sebagainya. Ya, terhadap merchant yang memiliki UMK untuk ditayangkan dalam bela pengadaan. Aksesnya bagaimana? Nah, bisa diakses di
belapengadaan.lkpp.go.id atau belapengadaan.id langsung. Nah ini FAQ-nya silahkan bisa dilihat juga di websitenya langsung ya. Itu di belapengadaan.id atau belapengadaan.lkpp.go.id. Oke. Apa saja marketplace yang sudah ada dalam Bela Pengadaan? Ini sudah ada 12 ya, ada Grab, Gojek, Buka Pengadaan, dari Bukalapak, Blibli, Bineka, Shopee, Kartara, Mbis, Bali Mall, dan Digital Imaji. Nah ini masing-masing membuka komoditas bagi teman-teman UMKM untuk bisa masuk atau mendaftar ke mereka ini ya. Nah untuk Grab ini menyediakan transportasi, makanan, dan kurir. Gojek juga sama. Buka Pengadaan menyediakan makanan, ATK, souvenir, dan furniture. Beli-beli, souvenir dan makanan. Bineka, makanan, souvenir, alat tulis kantor. Shopee, makanan, ATK. Mirip-mirip ya, makanan ATK ini. Kartara juga makanan, ATK, souvenir, furniture, kurir, dan kuliner. Makanan juga. Mbis Market, makanan, alat tulis kantor, souvenir, transport, kurir, dan furniture. Bali Mall, makanan dan souvenir. Digital Imaji, alat tulis kantor, souvenir, dan furniture. Nah, pada intinya sudah mirip-mirip semuanya. Jadi silahkan teman-teman UMK mendaftar ke marketplace ini ya. Mendaftar ke PPMSE ini, yang cocok yang mana silahkan, yang paling mudah mana. Nah untuk bisa tayang ke Bela Pengadaan. Jadi daftarnya bukan ke LKPP, daftarnya di website masing-masing. Nanti kita demokan ya contohnya ya. Gitu. Nah ini ada 12 ya, sudah tidak jelaskan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba demokan bagaimana kita mendaftar ke salah satu PPMSE atau e-marketplace yang sudah ada dalam Bela Pengadaan. Nah, kita coba ke Kartara ini ya, Kartara. Nah, untuk Kartara ini bisa diakses di Karya Nusantara, noesantara.id. Nah, ini websitenya, diklik menjadi mitra UKM. Nah, ini tinggal diisi saja. Pertama dipilih mitra penjual pemerintah Bela Pengadaan. Silahkan diinput informasinya, namanya sebagai PIC-nya siapa ya, emailnya dimasukkan, bikin passwordnya ya. Ya seperti daftar pada aplikasi-aplikasi lainnya lah, ini standar ya. Kemudian nomor telepon. Nah, jadi sebetulnya sangat mudah sekali ya. Jadi Bapak Ibu tinggal cari saja ataupun bisa dilihat di video ini alamat-alamat emailnya, alamat-alamat websitenya apa untuk bisa mendaftar. Nah, ini apa nama tokonya, daerahnya di mana, alamatnya di mana, dimasukkan ya. Kemudian nanti selanjutnya checklist term and conditionnya ya. Oke. Nah, isian alamatnya ya, silahkan diisi datanya ya. Ini untuk Kartara ini karya noesantara.id. Nah, ini websitenya ya. Nah, nanti setelah diisi, kemudian disubmit, nanti akan terverifikasi lewat email. Nanti setelah di email akan masuk ke dalam dashboardnya. Nah, silahkan nanti diisi produknya, dan kalau nanti akan dikurasi, akan dievaluasi oleh si PPMSE-nya, oleh tim dari Karya Nusantaranya ini, dari Kartaranya ini untuk mulai menjual produk Bapak sekalian. Tapi tentunya disesuaikan tadi ya produknya ya. ATK furniture disesuaikan dengan daftar yang tadi sebelumnya ya. Oke, daftar. Nah, nanti setelah daftar akan terverifikasi lewat email ya. Nah, nanti masuk, nah, sudah terverifikasi. Oke, nah langsung masuk melalui akun emailnya, nanti akan masuk ke dalam dashboard dari Bapak Ibu, akun Bapak Ibu sekalian di Karya Nusantara ini. Nah, ini ya, silahkan. Nah, ini contoh untuk Kartara ya. Contoh lain, ini Kartara websitenya Karya. Nah, ini ada Nusantaranya Noe ya, noesantara.id. Silahkan untuk mendaftar. Contoh lain ini saya ambil dari websitenya Bineka ya. Untuk link detailnya ada nanti di deskripsi, silahkan ya. Contoh lain ini ada punyanya Bineka nih, untuk daftar Bineka ya. Ini sudah tersedia juga di YouTube-nya Bineka ya. Nah, ini Bineka. Ini juga kurang lebih sama ya. Ini masuknya di akun.bineka.com ya, garis miring register, atau di website Binekanya ada menjadi merchant.
Nah, masukkan namanya siapa, email juga, nomor telepon juga, ini mirip-mirip juga ya, standar ini daftar. Nah, nanti akan verifikasi email. Nah, kalau ini mengisi datanya nanti setelah verifikasi email. Nah, setelah verifikasi email, masuk ya sebagai akunnya. Nah, barulah di sini mengisi data-data dari Bapak Ibu sekalian. Nah, diklik itu gambar merchantnya. Nah, baru diisikan di sini nama tokonya apa. Kalau punya website dimasukkan webnya, ya. Posisi PIC-nya sebagai apa, nomor handphone, ya. Kemudian, nah kalau di sini dia minta fotokopi KTP ya, fotokopi KTP. Kemudian langsung diminta akun banknya ya. Nah, next. Nah ini sama juga checklist setuju dengan service level agreement-nya, term and condition-nya. Ya, silakan dibaca ya. Nah ini oke, di checklist persetujuan semua, setuju ya, setuju. Nah setelah itu pengaturan, nanti kita bisa setting apa, kita bisa setting produk-produk apa saja yang akan ditayangkan di dalam bela pengadaan. Nah ini setting kurirnya apa saja ya. Jadi nanti intinya pendaftaran awal sangat mudah sekali ya. Silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam websitenya, daftar sebagai merchant ya. Nah baru di sini bisa memasukkan produk-produk apa saja yang disediakan oleh Bapak Ibu untuk apa untuk dijual ataupun untuk ditayangkan dalam bela pengadaan. Tuh, nah ini kalau di Bineka ini menggunakan file ya. Nanti ada 3 file Excel yang harus diisi ya. Nah di sini milih kategorinya apa ya, sesuaikan. Oke, nah ini sudah lengkap ya, silahkan. Nah settingnya ya ini ada deskripsinya, kemudian keunggulan produknya apa, informasi marketingnya, dan sebagainya. Atau bisa sekaligus, jadi bisa satu persatu atau sekaligus melalui file. Nah ada 3 file Excel nih, download semuanya, kemudian nanti dibuka di Excelnya, diisi melalui Excel dan upload lagi. Jadi bisa satu persatu tadi, atau kalau produknya banyak itu langsung masukin Excel. Intinya sudah sangat mudah sih kalau menurut saya ya. Nah ini Excelnya ya, silakan diisi. Nanti kalau sudah diisi bisa diupload lagi, dan nanti secara otomatis oleh sistem di Bineka itu akan bisa ditampilkan. Nah ini gambarannya ya. Ada 2 marketplace ini sebagai contoh, Karya Nusantara, Kartara, atau satu lagi ini adalah Bineka. Nanti untuk video selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat contoh untuk aplikasi ataupun merchant lainnya ya. Ini kita coba 2 dulu ya. Nah upload file tadi, nah Excelnya sudah diisi, baru diupload. Ini ada di Bineka-nya ya, silahkan nanti di deskripsi ada tuh untuk detailnya ya. Di deskripsi, ini di YouTube Bineka-nya ada, ini saya ambil dari channel YouTube-nya Bineka ini. Nah berhasil, selesai. Oke, nah itu sebagai gambaran bagaimana barang jasa ibu Bapak selaku UMK bisa tampil di bela pengadaan. Baik, demikian sekalian. Silahkan dicoba ya untuk mendaftar agar bisa lebih memanfaatkan peluang belanja di pemerintah ya. Apalagi dengan Perpres terbaru sekarang ada kewajiban pemerintah untuk belanja 40% dari anggarannya untuk UKM ya, untuk usaha mikro kecil dan untuk produksi dalam negeri ya. Jadi tentunya dengan Bapak Ibu selaku UMK, usaha mikro kecil, koperasi juga bergabung dalam bela pengadaan, ini akan membantu pemerintah dan tentunya membantu Bapak Ibu juga untuk bisa memperoleh peluang pasar penjualan di pemerintah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.